Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Senyum Fatur. Bagaimana kabarnya anak-anak semua hari ini? Semoga anak-anak semua sehat selalu, tetap jaga kesehatan dan tetap jaga kebersihan anak-anak ya. Nah, kembali lagi bersama Bapak di channel kesayangan anak-anak semua tentunya. Dan hari ini kita akan belajar kembali pada pembelajaran lihat. Nah, kita akan belajar di PJOK untuk kelas 3. Bagaimana anak-anak sudah siap? Sudah siap melakukan pembelajaran pada hari ini? Ya, harus siap ya, pokoknya ya, harus siap, harus semangat, dan harus tetap percaya diri. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran kali ini bermanfaat dan juga berguna untuk anak-anak semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa cukup. Ya, ini kita belajar di PJOK kelas 3. Kita lanjut. Kali ini di PJOK kelas 3 ini kita akan belajar pada tema 2. Kebetulan subtemanya subtema 1. Kita mulai dari subtema 1 di tema 2. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kali ini, kita tonton dulu yuk. Ada video yang mungkin anak-anak sudah familiar karena sering menonton video-video dari channel Senyum Fatur. Ya, nah kita lihat dulu. Ada video terkait dengan protokol kesehatan. Salam. Coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang muncul di tahun 2019, lalu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Perlu diupayakan langkah sistematis dan tepat untuk menahan laju penyebarannya agar tidak semakin meluas. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin oleh semua pihak. So pasti kita semua ingin pandemi ini segera usai kan? Lalu, apakah gerakan 5M itu? 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 yang dicetuskan pada tahun 2020, berisi 5 hal penting yang wajib diterapkan oleh kita semua. Karena kelima hal itu diawali dengan huruf M, makanya dinamakan 5M. Ayo kita cari tahu. Pertama, memakai masker. Ketika keluar rumah, sebaiknya memakai masker. Tidak hanya asal memakai masker loh ya. Oh, no, tidak. Bukan seperti itu cara memakainya. Pasang masker dengan benar. Eits, nggak gitu juga ya. Nah, gitu, baru cakep. Gunakan masker menutup sebagian wajah kita dari dagu sampai menutup mulut dan hidung. Serta, pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Kedua, mencuci tangan. Sebelum memakai masker, sebaiknya terlebih dahulu mencuci tangan dengan bersih ya. Bukan mencuci tangan di ember cucian. Cucilah tangan secara merata di seluruh telapak tangan. Pakailah sabun dan cucilah tangan dengan air yang mengalir. Cucilah tangan sesering mungkin ketika hendak melakukan aktivitas apapun dan dimanapun. 3. Menjaga jarak. Karena suatu urusan yang penting, suatu saat kita terpaksa harus keluar rumah. Nah, yang harus diingat jika kita harus bertemu orang lain adalah tetap menjaga jarak minimal 1-2 meter ya. Tapi jangan terlalu jauh juga gitu kali ya. Hehehe. Berikutnya yang keempat, menjauhi kerumunan. Contohnya, jika kita diajak emak-emak tetangga untuk bergosip, sebaiknya ditolak. Karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun. Kan gak asik kalau ngegosip tetangga, udah dosa, kena COVID lagi. Duh, astagfirullahaladzim, jangan deh. Dan yang kelima, mari kita membatasi mobilitas dan interaksi.
Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja. Atau jika memungkinkan, kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas. Untuk itulah dicanangkan gerakan 5M sebagai salah satu upaya strategis untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Nah, itu tadi video tentang protokol kesehatan yang harus kita jalani, jangan diabaikan. Karena protokol kesehatan yang diajukan dan dianjurkan oleh pemerintah itu baik untuk kesehatan kita ataupun kesehatan keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Jadi harus dipatuhi protokol kesehatannya anak-anak ya, agar wabah virus COVID-19 ini bisa cepat hilang dan bumi kita menjadi pulih kembali seperti normal, seperti biasa gitu ya. Nah, yuk setelah kita menonton videonya, yuk kita langsung ke pembelajarannya ya. Di video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan dari pertemuan selanjutnya. Dan untuk kelas 3 ini kita akan belajar pada gerak dasar non-lokomotor, yaitu ada gerak meloncat dan juga ada pemanasan. Nah, meloncat dan juga pemanasan. Nah, biasanya kan kalau anak-anak semua ketika melakukan pemanasan itu diam ya, tidak bergerak. Nah, itu kan pengertian dari non-lokomotor sendiri. Non-lokomotor sendiri kan suatu gerakan dari yang aktivitas manusia ataupun makhluk hidup dengan beraktivitas secara diam atau tidak bergerak atau tidak berpindah tempat gitu. Jadi pemanasan merupakan salah satu contoh dan gerakan non-lokomotor. Tujuannya sendiri yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan kombinasi gerak meloncat dan pemanasan dalam berbagai bentuk permainan sederhana, dan siswa dapat mempraktikkan kombinasi gerak dasar meloncat dan pemanasan dalam berbagai bentuk permainan sederhana. Nah, itu tujuannya untuk pembelajaran kali ini. Anak-anak siap ya untuk menulis apa yang penting untuk anak-anak semua pelajari pada pembelajaran kali ini. Kita lanjut. Nah, anak-anak sudah siap semuanya? Sudah siap untuk menonton video ini sampai akhir kemudian mencatatnya? Sudah siap? Nah, kalau belum silahkan siapkan alat tulisnya nih, seperti buku, pulpen, pensil, penghapus, ataupun alat-alat tulis lainnya yang mampu menunjang anak-anak semua untuk melakukan pembelajaran pada sesi kali ini. Nah, anak-anak ya, bisa difahami ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pengertian non-lokomotor. Gerakan non-lokomotor itu merupakan gerakan dari sebagian anggota tubuh tertentu dengan posisi tetap atau tidak berpindah tempat. Dengan kata lain, gerakan non-lokomotor itu aktivitas seseorang dari melakukan gerakan bagi sebagian anggota tubuhnya dengan posisi diam ataupun tetap ataupun tidak berpindah tempat. Berbeda dengan yang namanya gerak lokomotor. Kalau non-lokomotor itu posisinya diam atau tidak berpindah tempat. Nah, seperti itu anak-anak. Hari ini yang sudah tadi Bapak beritahu, kita akan membahas tentang gerakan meloncat dan juga pemanasan. Nah, meloncat sendiri itu apa sih, Pak? Meloncat itu merupakan gerakan di mana kedua kaki dijadikan tumpuan untuk menolakkan kaki atau mendorong tubuh. Hasil dari gerakan meloncat adalah gerakan terdorong secara vertikal ke atas. Nah, Bapak mau tanya nih, kan ada pengertian juga yang namanya melompat dan meloncat. Nah, anak-anak semua tahu tidak apa sih perbedaan dari meloncat dan melompat? Kalau meloncat itu mendaratnya dengan dua kaki. Kalau melompat itu dengan satu kaki. Jadi kalau lompat kijang kan satu kaki tuh, dengan loncat satu kaki. Kalau loncat kodok atau katak itu mendaratnya dengan dua kaki. Nah, itu anak-anak perbedaan dari meloncat dan juga melompat. Nah, sekarang kita lanjut nih ke
Pemanasan. Tadi sudah meloncat, sudah. Anak-anak mungkin sudah paham meloncat itu dengan vertikal ke atas gerakannya. Dan di mana kedua kaki dijadikan tumpuan untuk menolakkan kaki atau mendorong tubuh. Nah, sekarang pengertian dari pemanasan. Pemanasan itu sendiri adalah suatu sesi kegiatan sebelum berolahraga yang berfungsi untuk menyiapkan tubuh dan untuk melakukan aktivitas fisik. Jadi, pemanasan sendiri dilakukan sebelum berolahraga dengan fungsi untuk menyiapkan tubuh yang akan dipakai dalam aktivitas fisik. Manfaatnya sendiri dari pemanasan itu diantaranya meningkatkan aliran darah sehingga menaikkan suhu otot yang membuat lebih elastis. Nah, ini anak-anak, jadi kalau anak-anak semua ingin berolahraga haruslah pemanasan dahulu, karena jika tidak pemanasan otot-otot kalian akan tidak elastis dan itu menyebabkan terjadinya cedera seperti terkilir ataupun kesleo ataupun cedera. Jadi harus selalu pemanasan sebelum melakukan aktivitas fisik. Nah, Bapak punya nih video tentang contoh pemanasan. Anak-anak semua bisa dilakukan di rumah ataupun di kamarnya dengan melihat dan mempraktikkan contoh dari pemanasan itu sendiri. Yuk kita tonton videonya. Hai anak-anak, halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, ya. Nah, untuk aktivitas kali ini, sebelum kita melakukannya, alangkah baiknya kita berdoa agar aktivitas kali ini bermanfaat dan berguna untuk tubuh anak-anak semua, ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Nah, setelah kita berdoa, kita pemanasan dulu sebelum melakukan aktivitasnya. Pemanasannya kita bisa dengan diam di tempat dan kemudian kepalanya ke atas, bawah, sampai kanan, sampai kiri. Nah, ikuti Bapak ya. Ke atas dulu yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah, kemudian tarik belakang seperti ini. Nah, siap. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang sebaliknya. Tangan mulai berbakal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang kita ke depan. Tangannya dua-duanya depan. Seperti ini. Ke depan. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang samping kanan. Satu di atas seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai kiri ya. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita ke kaki. Kaki diangkat sebelah. Ke kanan dulu ya, diangkat. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ke belakang.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kaki kiri diangkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita ke dinamis. Ya. Tangan di pinggang, kemudian bawah ke atas. Siap, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kanan 2 kali, kiri 2 kali. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang patahkan kanan 2 kali, kiri 2 kali. Siap. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang kita akan pemanasannya, yaitu tangan di depan dada, kemudian buka lebar. Ya. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ke depan, kemudian ke belakang. Ini 1, 2, 3, 4. Siap? Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang dibuka lebar-lebar. Kemudian seperti ini gerakannya. 1, 2, 3, 4. Seperti ya. Baik, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu tadi contoh pemanasan yang bisa anak-anak semua lakukan dalam melakukan sebuah aktivitas sebelum berolahraga. Jadi itu contohnya pemanasannya ya. Bisa dicoba ya anak-anak ya. Sekarang kita sudah deh. Kesimpulan untuk pembelajaran kali ini, meloncat berarti gerakan di mana kedua kaki dijadikan tumpuan untuk menolak kaki atau mendorong tubuh. Nah, kemudian kesimpulan yang kedua, pemanasan adalah suatu sesi kegiatan sebelum berolahraga yang berfungsi untuk menyiapkan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik. Nah, itu kesimpulan pada pertemuan kali ini. Nah, anak-anak, ya terima kasih. Tadi pembelajaran tadi sudah kita bahas tentang meloncat dan juga pemanasan. Terima kasih anak-anak semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa dicatat, jangan lupa dipahami ya. Nah, terima kasih anak-anak semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar anak-anak semua tahu updatean terbaru, updatean terhits dari channel Senyum Fatur. Terima kasih sekali lagi yang sudah menonton, yang sudah mendukung channel ini hingga saat ini. Terima kasih semuanya. Dan terakhir, jangan lupa buat bahagia. Bye-bye. Sampai ketemu minggu depan.